Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan hasil review kami terhadap bab 5 yang membahas tentang implementasi dan tantangan knowledge management. Sebelum masuk ke teknisnya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya implementasi knowledge management itu. Nah, berdasarkan literatur di bab ini, implementasi knowledge management bukan sekedar proyek pengadaan software atau teknologi informasi semata. Secara mendasar, ini adalah proses mentransformasi aset intelektual organisasi menjadi nilai ekonomi yang nyata. Tujuannya jelas, yaitu agar perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif. Jadi, pendekatan yang efektif haruslah bersifat holistik atau menyeluruh, mencakup tujuan bisnis, manusia, proses, dan teknologi, bukan hanya salah satunya. Nah, setelah paham definisinya, mari kita bedah bagaimana tahapannya. Selanjutnya, tahapan siklus knowledge management. Pada bab ini, menjabarkan siklus terintegrasi untuk membangun knowledge management yang terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Di sini, organisasi harus melakukan audit untuk memetakan pengetahuan apa yang sudah dimiliki dan kompetensi apa yang masih kurang. Yang kedua adalah akuisisi, yaitu jika ada celah pengetahuan, organisasi harus mendatangkannya dari luar, misalnya lewat perekrutan ahli atau lisensi. Yang ketiga, ada development atau pengembangan. Pengetahuan mentah tadi divalidasi dan dikemas melalui atau mengubah pengetahuan teknik menjadi dokumen eksplisit. Nah, yang keempat yaitu sharing dan distribution. Ini adalah tahap paling sentral, yaitu menyalurkan pengetahuan kepada orang yang tepat melalui komunitas atau portal digital. Yang kelima yaitu pemanfaatan, di mana pengetahuan tersebut harus benar-benar diaplikasikan untuk pengambilan keputusan atau inovasi. Dan yang terakhir yaitu retensi. Kita harus menyimpan pengetahuan tersebut dalam memori organisasi agar tidak hilang meskipun karyawannya kunci keluar dari perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu studi kasus atau best practice. Agar pembahasan tidak bersifat teoritis semata, bab 5 juga menyajikan studi kasus atau best practice dari dua organisasi yang berasal dari sektor yang berbeda. Studi kasus yang pertama adalah dari PT MRT Jakarta yang bergerak di sektor layanan publik. Nah, tantangan utama yang mereka hadapi adalah resiko hilangnya pengetahuan teknis dari personel kunci, terutama karena sifat proyek transportasi massal yang kompleks dan jangka panjang. Jika pengetahuan ini tidak dikelola dengan baik, kualitas layanan publik juga dapat menurun. Oleh karena itu, strategi knowledge management di PT MRT Jakarta lebih menekankan pada tahap sharing dan utilization. Organisasi mendorong budaya berbagai pengetahuan melalui pembelajaran internal, dokumentasi teknis, serta pemanfaatan pengalaman kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fokus utamanya adalah menciptakan budaya pembelajaran cepat agar pengetahuan dapat segera dipublikasikan. Kemudian, studi kasus kedua berasal dari PT Wijaya Karya di sektor konstruksi. Tantangan mereka berbeda, yaitu proyek yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Kondisi ini menyebabkan risiko pengulangan kesalahan yang sama di proyek yang berbeda jika pengalaman tidak terdokumentasi dengan baik. Strategi knowledge management yang diterapkan PT Wijaya Karya lebih berfokus pada retention dan innovation.
Mereka membangun sistem penyimpanan memori proyek agar pengalaman, solusi, dan pembelajaran dari satu proyek dapat dimanfaatkan kembali pada proyek lainnya. Dengan cara ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu studi kasus atau best practice. Agar pembahasan tidak bersifat teoritis semata, bab 5 juga menyajikan studi kasus atau best practice dari dua organisasi yang berasal dari sektor yang berbeda. Studi kasus yang pertama adalah dari PT IMRT Jakarta yang bergerak di sektor layanan publik. Nah, tantangan utama yang mereka hadapi adalah resiko hilangnya pengetahuan teknis dari personel kunci, terutama karena sifat proyek transportasi massal yang kompleks dan jangka panjang. Jika pengetahuan ini tidak dikelola dengan baik, kualitas layanan publik juga dapat menurun. Oleh karena itu, strategi knowledge management di PT IMRT Jakarta lebih menekankan pada tahap sharing dan utilization. Organisasi mendorong budaya berbagai pengetahuan melalui pembelajaran internal, dokumentasi teknis, serta pemanfaatan pengalaman kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fokus utamanya adalah menciptakan budaya pembelajaran cepat agar pengetahuan dapat segera dipublikasikan. Kemudian, studi kasus kedua berasal dari PT Wijaya Karya di sektor konstruksi. Tantangan mereka berbeda, yaitu proyek yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Kondisi ini menyebabkan risiko pengulangan kesalahan yang sama di proyek yang berbeda jika pengalaman tidak terdokumentasi dengan baik. Strategi knowledge management yang diterapkan PT Wijaya Karya lebih berfokus pada retention dan innovation. Mereka membangun sistem penyimpanan memori proyek agar pengalaman, solusi, dan pembelajaran dari satu proyek dapat dimanfaatkan kembali pada proyek lainnya. Dengan cara ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Lalu, apa yang membedakan organisasi yang sukses dan gagal? Dalam tabel faktor keberhasilan dan kegagalan merangkumnya dengan sangat jelas. Yang pertama, dari sisi manusia dan budaya. Sukses terjadi jika ada budaya berbagi dengan motivasi yang tulus. Gagal jika mentalitas silo dan ketakutan kehilangan status masih mendominasi. 2. Dari sisi kepemimpinan. Sukses butuh komitmen nyata manajemen puncak. Gagal jika dukungan pemimpin hanya retoris atau sekedar bicara tanpa aksi. Dari sisi proses, sukses jika KM terintegrasi dalam rutinitas kerja harian. Gagal jika KM dianggap tugas tambahan yang terpisah dari pekerjaan inti. Yang keempat, dari sisi teknologi. Sukses jika teknologi itu intuitif dan relevan. Gagal jika terjebak pada determinisme teknologi, yaitu menganggap beli software canggih saja sudah cukup menyelesaikan masalah. Nah, dapat kita simpulkan, knowledge management adalah perjalanan panjang mengubah budaya kerja. Keberhasilannya tidak diukur dari seberapa canggih sistem penyimpanannya, melainkan saat pengetahuan tersebut benar-benar diterapkan untuk kinerja organisasi. Demikian review bab 5 dari grup 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.